Selamat sore kawan-kawan dari Generasi Penerus, kembali lagi kepada saya dalam acara talk show Generasi Penerus di Ganjaris TV. Saya host Generasi Penerus kali ini dengan Nauli Fajarila Siregar. Kebetulan hari ini datang tamu narasumber kita dengan Mas siapa, silakan. Saya Bayu Putra Suwito atau bisa dipanggil Bayu. Profesi saya sebagai konsultan engineering, lebih fokus ke marine superintendent. Oke. Ya, kebetulan narasumber kita kali ini berprofesi sebagai konsultan atau engineering, marine superintendent. Nah, itu kalau boleh tahu kerjaannya gimana tuh, Mas Bayu? Iya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Putra Suwito. Kebetulan saya lulusan dari teknik perkapalan di salah satu kampus swasta yang ada di Jakarta. Oh, teknik perkapalan ya? Iya, teknik perkapalan. Itu termasuk fakultas yang lumayan sedikit ya di Jakarta ya? Kalau untuk dibilang fakultas universitas yang mempunyai prodi teknik perkapalan untuk di Jakarta ya, khususnya swasta, memang sangat sedikit sekali. Itu kami boleh dibilang salah satunya universitas swasta yang mempunyai prodi teknik perkapalan di Jakarta. Ya, baik. Terus kemudian saya teknik perkapalan, kemudian teknik perkapalan itu lebih sekup ke banyak cabang ya di bidang kemaritiman. Itu nanti prospek pekerjaannya juga bermacam-macam, bisa masuk ke BUMN, itu ada di Pertamina, kemudian di PT PAL, kemudian di PLNI, di ASDP, kemudian bisa masuk ke instansi pemerintahan atau PNS, itu ada di Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Marves, Kemenko Marves, kemudian ke KPDT, Kementerian Perumahan dan Daerah Tertinggal. Kemudian juga bisa lingkup swasta. Sebenarnya mohon maaf nih sebelumnya saya potong. Kan kita tahu ya, negara kita ini 70% terdiri dari laut ya. 1,9 juta itu luas daratan. Itu 1/3 dari luas wilayah nasional Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, 2/3-nya itu kan laut. Tapi kenapa sih sedikit banget ini fakultas kelautan di Indonesia? Sebenarnya kalau untuk fakultas kelautan yang berkecimpung di teknik perkapalan itu banyak. Ada beberapa gitu kan, kayak misalnya contoh yang swasta itu yang di Jakarta itu ada salah satunya, boleh sebutin brand ya, bukan bermaksud promosi gitu kan, tapi biar ada knowledge gitu kan buat teman-teman nantinya untuk meneruskan dari jenjang jenjang SMA ke itu jenjang penting. berikutnya. Itu penting karena kenapa sebagian besar memang penonton dari talk show kita itu sasarannya adalah milenial dan Gen Z. Makanya anak-anak Gen Z kan mereka rata-rata suka nih sama yang gambar-gambar. Betul nggak? Betul. Gambar-gambar mereka biasanya suka sama anime macam-macam. Tapi ternyata nggak cuma anime aja, nggak mesti sastra Jepang aja, nggak mesti yang ada hubungannya dengan animator. Tapi bisa loh, maksudnya bisa masuk ke teknik perkapalan gitu. Nah, jadi silakan buat adik-adik informasinya. Jadi teknik perkapalan itu yang melanjutkan yang tadi kan, saya salah satu lulusan di Jakarta, universitas swasta di Jakarta yang memang fokus ke prodi Fakultas Teknologi Kelautan. Itu penjurusan saya waktu itu di teknik perkapalan, itu ada di Universitas Dharma Persada, tepatnya di Jakarta Timur. Nah, kemudian yang tadi Mas Nauli bilang, kenapa sih sedikit sekali minat pemuda untuk berkecimpung di bidang maritim? Ya mungkin kalau untuk saat ini sudah mulai agak banyak gitu. Sudah mulai banyak ya? Sudah mulai banyak dan untuk prodi-prodi kelautan juga di kampus-kampus swasta, baik swasta maupun negeri juga sudah ada. Salah satunya di Jakarta, kemudian di Surabaya juga ada Universitas Muhammadiyah, kemudian Hang Tuah, dan masih banyak lagi ya di daerah-daerah lainnya. Terus untuk universitas negeri juga mungkin udah pada kenal gitu yang namanya ITS. ITS ya, Surabaya ya. Unhas. Kemudian Unpati, terus yang baru-baru ini yang dari swasta bergerak yang dari swasta menjadi negeri itu UPN, Universitas Pembangunan Nasional.
dan satu dan ada lagi UI juga ada. UI perkapalan ada? Ada. Jadi sekarang kalau untuk bicara lebih minimalnya menyoroti ke eksistensianya itu sudah lebih banyak sekarang. Sudah lebih banyak Sudah ya. lebih Ini banyak. yang dirasakan sama Mas Bayu. Kalau saya kan memang dari tahun 2006, 2007 Iya. baru masuk kuliah nih Mas. Iya. Ya kan? Ini banyaknya perkapalan. Setahu saya sebelum saya masuk kuliah itu lumayan sedikit. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan apa ya, visi misi Pak Jokowi untuk membangun tol laut dan yang lain-lain. Jadi pemerintah punya visi untuk menghidupkan kembali integritas maritim kita dengan menambah fakultas-fakultas yang berhubungan dengan maritim. Gitu. Ya, Jadi apakah ada hubungan? Ya, mungkin relasi dari salah satunya ada gitu kan, salah satunya ada. Di mana khususnya di situ kan pemerintah juga ada stakeholder yang membidangi kemaritiman kan, ada Pertamina, kemudian ada PT PAL, kemudian ada PT Pelni sebagai operator dan SDP. Itu saya rasa ada korelasinya sehingga institusi pendidikan itu merasa penting nih untuk mengangkat atau menjadikan prodi di universitasnya atau di lembaga-lembaganya sebuah prodi yang baru gitu kan, prodi yang baru lain daripada yang lain seperti itu. Jadi seperti itu sih Mas. Nah, saya mau nanya nih Mas sebelumnya, bisa nggak anak-anak IPS masuk ke perkapalan? Ya, kalau yang suka gambar gitu kan, yang suka gambar atau yang lain, tapi dia bisa nggak masuk ke perkapalan? Jadi teman saya itu ada gitu kan, waktu itu saya 2006, kebetulan di kampus saya prodi teknik perkapalan itu salah satu prodi yang paling sedikit mahasiswanya, tapi mempunyai daya serap banyak di di industri pekerjaan seperti itu. Jadi saya waktu itu ada 8 orang kalau nggak salah kan, 8 orang itu tiga diantaranya anak IPS. Nah, jadi kalaupun masalah IPA, IPS atau atau sekolah pelayaran basicnya itu relatif Mas. Jadi mereka nanti bisa mengikuti seiring berjalannya waktu seperti itu. Jadi bagi saya mau IPA, IPS ataupun dari sekolah menengah pelayaran, kejuruan pelayaran itu nggak masalah. Mau masuk teknik perkapalan ini sendiri. Berarti daya serap dari lulusan teknik perkapalan itu masih tinggi ya Mas ya? Jadi lumayan nih buat masukan buat adik-adik kita Gen Z maupun milenial. Jadi perkapalan tuh lumayan besar daya serapnya ya. Daya serapnya ya begitu sangat lumayan gitu kan. Mungkin teman-teman dari teman-teman dari Ganjaris TV nanti bisa melihat gitu kan, di Google itu kan ada potensi peluang pekerjaan dari teknik, itu salah satunya di teknik perkapalan gitu. Itu banyak sekali sekarang yang digelontorkan oleh media-media tersebut terkait pekerjaan-pekerjaan dari bidangnya masing-masing, khususnya di perkapalan. Nah, gitu. Boleh nih spill nih ya. Spill. Misalkan lulus dari teknik perkapalan. Walaupun Mas Bayu ini kan S2-nya di mana nih? Di Unbrau ya? Iya, Universitas Brawijaya. Iya. Ambil apa Mas? Saya ngambil Sosial. Oke. Kita lupakan sosialnya. Saya lebih tertarik ke perkapalan nih, karena memang sangat punya korelasi dengan programnya Pak Jokowi ya. Nah, maksudnya saya adalah teknik perkapalan ini setelah mahasiswa lulus, fresh graduate-nya, spill-nya di angka berapa, Mas? Spill-nya? Spill boleh lah, biar semangat ya adik-adik ini. Ya kan? Nah, kalau bicara remunerasi gitu kan, dari teknik perkapalan khususnya untuk fresh graduate itu mungkin masih relatif gitu kan, masih relatif. Tapi berjalannya waktu dengan khususnya bagi nanti teman-teman Ganjaris di bidang pekerjaan itu kan ada jenjangnya. Berjalannya dengan waktu, misalnya pekerjaannya itu mempunyai jenjang, itu lumayan. Bisa ya lumayan ini mendekati 2 digit atau sampai 2 digit lah. 2 digit ya. Itu seiring berjalannya waktu dengan tingkat jenjang karirnya yang semakin naik, itu bisa sampai 2 digit. Apalagi kalau bisa jadi vendornya perusahaan perkapalan. Ya, salah satunya itu berarti jatuhnya ke pengusaha ya. Ya, pengusaha entrepreneur itu mungkin kan nanti seiring dengan program pemerintah ya mungkin nanti juga dilanjutkan oleh Pak Ganjar ya. Ya, semoga saja. Nah,
Ini ada hubungannya nih sama pembicaraan kita tadi. Dari Mas Bayu untuk Pak Ganjar. Pak Ganjar kan kita lihat sebagai pengambil tongkat estafet dari Pak Jokowi. Pembangunan yang dilakukan sama Pak Jokowi ini nantinya akan diestafetkan sama Pak Ganjar. Nah, Mas Bayu, dari sisi praktisi di dunia kerja perkapalan, bagaimana melihat Pak Ganjar? Kalau saya melihat Pak Ganjar memang seorang yang visioner gitu kan. Semoga Pak Ganjar juga bisa melanjutkan tongkat estafet yang sudah dan atau pernah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, khususnya di bidang konektivitas daerah melalui tol laut itu sendiri. Tol laut ya, ya karena kita punya 17.000 pulau ya. Itu saya nggak kebayang tuh kalau misalkan tol laut benar-benar jadi ya. Maksudnya benar-benar maksimal di zaman Pak diestafetkan ke Pak Ganjar, kita mungkin jadi bangsa yang kuat banget ini di Asia. Ya, mungkin masukan gitu kan untuk Pak Ganjar, apa yang kurang di pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ganjar di tahun 2024 sampai dengan 2009, mungkin ya itu antara disparitas harga. Walaupun tol laut itu kan mempunyai tujuan mengurangi disparitas, tapi di sini yang saya lihat itu masih ada beberapa kendala. Kendala itu diantaranya terkait itu kapal-kapal kan lebih cenderung dari timur ke barat membawa bahan makanan kan. Timur ke barat. Dalam arti dari wilayah Indonesia timur ke barat itu bawa makanan. Kebalik dari barat ke timur. Nah, sebaliknya dari timur ke barat itu kan bahan mentah biasanya. Maksudnya lebih sedikit lah untuk muat bahannya. Karena kan otomatis kan semua komoditas kan adanya di wilayah timur, khususnya sentral di Jakarta, di Jawa seperti itu kan. Nah, nanti mungkin ya itu yang perlu dijadikan pertimbangan oleh Pak Ganjar ke depannya terkait muatan balik yang diangkut oleh kapal-kapal. Jadi dari barat ke timur distribusi, tapi dari timur ke pas baratnya pulang juga lagi pun ibaratnya kayak jamaah haji. Ya. Jadi pergi baliknya kosong gitu kapal. Betul. Jadi kapal nggak dari timur ke baratnya itu kosong gitu ya, kan. Betul. Jadi bisa dimaksimalkan. Terus kemudian untuk penambahan rute tol laut yaitu kapal-kapal perintis itu bisa lebih ditambah dari yang sekarang. Kalau sekarang kurang lebih ada 43 trayek dari tol laut. Tapi memang distribusi lebih banyak di barat ya sekarang ya? Enggak, kalau 43 trayek kapal tol laut itu, khususnya kapal perintis, itu sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dalam arti kan di sini ada beberapa gitu kan, pembagian rutenya itu yang masih ada yang tiga rute, ada yang 2 rute, bahkan ada yang 1 rute gitu kan. Nah, supaya itu bisa mengurangi terkait kepastian keberangkatan dan kedatangan. Walaupun di laut kita nggak tahu kan kondisi alam seperti apa, tapi setidaknya dengan penambahan rute tersebut bisa mengurangi lah itu. Bisa mengurangi. Jadi kepastian kapal datang dan kepastian kapal pergi itu bisa teratasi. Tapi misalkan ya, Pak Ganjar gencar juga nih di tol laut ya, lanjutkan visi misinya Pak Jokowi. Nah, dari 43 trayek ini kemungkinan besar ada nggak penambahan nantinya ke depan dari trayek ini? Jadi mungkin jadi 80, mungkin jadi 90, kita nggak tahu kan? Ya, kalau untuk itu kan balik lagi ke polisi, tapi semoga saja Pak Ganjar bisa mendengar dan merealisasikan ke depannya. Adik-adik. Jadi ini merupakan juga potensi gitu kan. Jika ditambah trayeknya, otomatis kan kita melakukan pengadaan kapal baru. Itu bisa menyerap tenaga kerja. Berarti maintenance juga ada ya? Ada juga. Pastinya ada maintenance ya, penambahan armada pastinya ada maintenance. Betul. Pastinya juga ada trayek, pastinya juga ada surplus demand ya. Betul, demand pengiriman barang makin terdistribusi barang-barang yang ada di Nusantara ini. Jadi adik-adik ya, buat adik-adik ya. Kira-kira ada tambahan nggak buat adik-adik kalau misalkan mau gabung, mau berkarir di perkapalan ini? Ya, kalau adik-adik khususnya teman-teman Ganjaris gitu kan, jangan takut gitu kan, jangan takut untuk mencoba khususnya mengambil bidang perkapalan. Memang di sini banyak sekali mata kuliah yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan, menggambar, tapi seiring berjalannya waktu pasti adik-adik bisa dan
mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Bahkan sekarang di bidang teknik perkapalan itu lebih dimudahkan oleh digitalisasi. Kita gambar nggak harus pakai manual, pakai tangan, tapi mempunyai sudah mempunyai software sendiri seperti AutoCAD, Maxuf. Mohon maaf ya Pak Nauli, waktu saya kuliah ini kan saya khususnya disabilitas khususnya mempunyai disabilitas. Oh, gitu disabilitas kan. ya. Jadi ya. Luar biasa. Pada saat itu semangatnya. Saya mengalami bagaimana susahnya masih gambar manual. Masih gambar manual itu pakai namanya alat-alat gambar, meja gambar, terus penggaris gambar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan melalui digitalisasi pendidikan itu. Ada software AutoCAD, terus Maxuf, dan banyak lainnya lah gitu yang bisa membantu teman-teman dan rekan-rekan dari Ganjaris TV itu sendiri. Luar biasa. Gitu. Ini salah satu contoh nih kawan-kawan, adik-adik dari generasi milenial dan Gen Z. Beliau mempunyai tujuan, tekad ya, lurus dia, tegak lurus kepada cita-cita, ikut ke perkapalan. Kalau boleh tahu disabilitasnya semenjak kuliah atau? Saya sebelum kuliah. Sebelum kuliah, ya, jadi dari 2004. Jadi masuk kuliah kok kecelakaan ya berarti? Ya, dan kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Mungkin balik lagi tadi ya yang Mas Nauli bilang, dari IPS bisa nggak sih? Malah saya kendalanya itu saya bisa nggak dengan kondisi yang seperti ini masuk teknik perkapalan gitu. Pada waktu itu saya kebetulan ngambil sekolah menengah kejuruannya itu di bidang pelayaran, sekolah menengah kejuruan pelayaran. Nah, jadi pada saat saya kelas 2, sedikit flashback ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kelas 2 itu saya mengalami kecelakaan dan divonis oleh dokter sarafnya sudah tidak berfungsi gitu kan, kecil kemungkinan untuk bisa normal. Nah, kemudian kan sekolah menengah kejuruan itu lebih condong ke serapan tenaga kerjanya ke mana? Pelaut. Di situ saya mungkin nggak bisa jadi pelaut atau melamar jadi TNI Angkatan Laut gitu kan. Saya coba meyakinkan diri saya mencari kampus sesuai dengan passion saya. Di situ saya nemu teknik perkapalan, terus saya tanya, kondisi seperti ini bisa nggak untuk saya berkuliah serta masuk di bidang teknik perkapalan itu sendiri. Dan waktu itu kampus meyakinkan bahwa bisa gitu kan, bisa dengan kondisi yang sekarang, bahkan bisa melalui, yaitu yang tadi saya bilang, digitalisasi pendidikan melalui software AutoCAD, Maxuf, seperti itu. Dan memang seiring berjalannya waktu saya bisa mengatasi itu semua. Oke, itu sebuah cerita dari Mas Bayu ya. Iya. Sedikit sharing bahwa tujuan kita bisa diperoleh, bisa dicapai, walaupun ada banyak. Yang penting ada keinginan, tekad, optimis. Oke. Ada tambahan? Mungkin itu aja sih, yang penting yakinkan dulu gitu kan, bagi teman-teman Ganjaris TV, passion saya di mana nih. Kalau memang yakin gitu ingin mengembangkan karir dan memajukan industri kemaritiman, ya silakan coba masuk ke kampus-kampus yang ada prodi-prodi teknik perkapalan atau prodi-prodi kemaritimannya gitu. Jangan takut untuk melangkah dan jangan takut untuk mencoba. Oke. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mas Bayu. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di suatu kesempatan. Kawan-kawan dari generasi milenial dan dari Gen Z, silakan untuk follow Ganjaris TV. Banyak manfaat yang nantinya program-program ke depan kita akan tampilkan seperti ini. Jadi jangan khawatir terhadap karir kalian. Ganjaris TV, acara talk show generasi penerus. Stay tune, oke?